pada hari ini kita akan masuk pada investment. Lalu kita bicara tentang debt investment. Jadi ini kita lanjutkan dengan equity investment. Saya akan bagikan layar ke Anda. Mudah-mudahan ini terlihat dan tidak ada gangguan ya. Kalau ada gangguan kasih tahu cepat. Nah, kita akan membahas 3 topik hari ini, 5, 6, dan 7, 8 tentang 5, 6, 7, dan 8. Lalu nanti ada appendix tentang untuk derivatif itu yang kita bahas. Kita lihat yang tentang equity investment. Nah, equity investment ini pada prinsipnya adalah bahwa kita itu perusahaan itu membeli hak kepemilikan, bisa saham biasa, bisa saham preferen, atau jenis saham lain yang ada atau diterbitkan oleh perusahaan yang memiliki saham. Jadi di sini kita akan melakukan akuntansi untuk investasi dalam bentuk saham biasa, saham preferen, atau model lain dari kepemilikan saham. Nah, ketika kita membeli saham perusahaan lain, maka catatannya adalah, akuntansinya adalah sehubungan dengan kos pembelian dan biaya-biaya yang berhubungan dengan proses pembelian tersebut. Misalnya, kemungkinan akan ada komisi bagi broker atau ada biaya yang kita harus bayarkan sebagai broker kepada broker. Nah, untuk pembelian aset dalam bentuk surat saham tersebut, maka untuk pencatatan harga nilai pembeliannya itu adalah sebesar kos pembelian dari ekuitas tersebut. Nah, biaya-biaya lain itu kita akan catat sebagai biaya pada periode terjadinya. Jadi ini disebut dengan biaya periodik. Sehingga dia akan dibebankan sebagai biaya pada laporan laba rugi. Nah, uang yang dikeluarkan untuk pembelian investasi itu akan masuk ke dalam aset di laporan posisi keuangan perusahaan. Nah, khusus untuk investasi dalam bentuk surat utang ini, catatan yang penting di sini adalah bahwa ketika sebuah investor, sebuah perusahaan itu membeli saham atau bagian kepemilikan di perusahaan lain yang kita sebut dengan investee, maka peristiwa pembelian itu akan menentukan apa catatan akuntansi atau perlakuan akuntansi yang harus dilakukan setelah tanggal akuisisi. Jadi pada tanggal, saya ulang lagi untuk akuntansi aset. Akuntansi aset itu ada 3 ya, 1, 2, 3. Akuntansi pada saat perolehan, akuntansi saat pelepasan. Nah, yang kedua adalah akuntansi setelah perolehan. Nah, di sini dikatakan bahwa kalau untuk perolehan, maka kita mencatatnya berdasarkan cost. Kita akui sebesar cost. Nah, tetapi peristiwa-peristiwa lain yang terjadi itu tergantung pada peristiwa akuntansi lain yang terjadi di sini itu tergantung dari jenis atau besaran kepemilikan yang terjadi ketika sebuah saham atau suatu kelompok saham itu telah dibeli. Jadi nanti akuntansi untuk setelah pemerolehan ini itu ditentukan oleh tipe atau karakteristik pemerolehan di sini. Kita akan kita lihat setelah ini tentang akuntansinya tersebut. Nah, ketika perusahaan membeli saham dari perusahaan lain, akan ada kemungkinan 3 proporsi kepemilikan yang terjadi, 3 proporsi pemerolehan. Pemerolehan yang pertama itu kita katakan kecil ya. Yang kedua
itu disebut di sini signifikan atau kuat gitu atau berpengaruh. Yang ini kepemilikan yang kemudian memiliki kendali terhadap perusahaan. Nah, kepemilikan kecil itu disepakati di akuntansi adalah kepemilikan yang kecil dari 20%, artinya lebih besar dari 0%, tapi tidak sampai 20%. Nah, sementara untuk kepemilikan yang signifikan itu antara 20 sampai dengan 50%. Itu kepemilikannya dianggap signifikan. Nah, sementara kalau kepemilikan sudah lebih dari 51%, itu disebut dengan kepemilikan yang memiliki kontrol terhadap investinya atau perusahaan yang dibeli tersebut. Nah, misalnya yang kecil ini itu kepemilikan di bawah 20%, itu artinya seseorang yang membeli saham misalnya 1% ataukah 15%, itu berbeda kemampuannya untuk mempengaruhi kebijakan perusahaan dibandingkan dengan kalau dia memiliki saham 25%. Dan 25% lebih kecil lagi kemampuan yang mempengaruhi perusahaan dibandingkan kalau dia memiliki sampai dengan 60% dari kepemilikan. Nah, besar kecilnya kepemilikan ini itu juga berpengaruh pada akuntansinya. Nah, di tabel ini dikatakan kalau pemerolehannya, nilai kepemilikan itu kecil dari 20%, maka cukup gunakan metode fair value, metode nilai wajar, karena level pengaruhnya masih kecil. Sementara kalau sudah antara 20 sampai 50% itu gunakan metode ekuitas, sementara di atas 50% kita akan gunakan metode konsolidasi. Sebagian pembelajaran tentang konsolidasi atau pelaporan konsolidasi ini akan dibahas di dalam mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan nantinya. Jadi itu ya. Jadi ini ada 3 tipe kepemilikan, di bawah 20, 20 sampai 50, dan di atas 50%. Itu akan menentukan nanti level pengaruh, dan level pengaruh mempengaruhi metode valuasi akuntansinya. Nah, ini yang dibahas untuk akuntansi dari investasi ekuitas. Nah, sama dengan akuntansi yang untuk investasi dan bentuk surat hutang yang lalu, akan ada 2, di hutang ada 3 ya, di sini akan ada 2 tipe atau sifat kepemilikan. Untuk yang di bawah 20% bisa trading, bisa non-trading. Nah, kalau trading artinya dia memiliki saham perusahaan itu memang untuk tujuan diperjualbelikan, tetapi kalau non-trading dia menggunakan tidak untuk atau dia peroleh tidak untuk diperjualbelikan. Nah, kalau dia trading, nanti kita lihat di sini, tapi ada catatan di sini bahwa kalau terjadi gains atau loss pada akhir tahun karena menggunakan fair value, maka dia diakui pada net income. Sementara kalau net trading, dia diakui pada other comprehensive income sebagai bagian dari ekuitas. Jadi unrealized holding gains dan loss-nya berbeda untuk yang trading dengan yang non-trading. Nah, untuk equity, metode equity, kalau kepemilikan di atas 20-50%, kita gunakan metode ekuitas, maka tidak ada pengakuan terhadap gains atau loss. Demikian juga untuk kepemilikan yang di atas 50%. Nah, kemudian sehubungan dengan pengumuman laba yang terjadi di anak perusahaan, di investi nanti, kalau kepemilikannya trading, maka dia hanya akan terpengaruh pada pengumuman dividen, kemudian adanya gains atau loss dari penjualan saham kalau dia menjual saham. Jadi efek pendapatan pada investor itu terjadi ketika ada dividen diumumkan dan ada gains atau loss dari kegiatan penjualan.
Hal yang sama juga untuk yang non trading. Tetapi untuk yang holding antara 20 sampai 50, maka kalau ada pengumuman laba atau dividen itu akan mempengaruhi net income-nya saja. Ya, tidak mempengaruhi di sini. Sementara untuk konsolidasi tidak ada pengaruhnya. Secara akuntansi tidak ada pengaruhnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk yang kepemilikan dari bawah 20%, ini diasumsikan adalah untuk held for trading, maka akuntansinya pertama kita gunakan fair value, seperti tadi ini merangkum lagi, kita gunakan fair value. Kalau ada gains atau loss karena kepemilikan, maka itu dicatat sebagai bagian dari net income. Kalau untuk non trading, dia masuk ke OCI. Ya, beda ya. Kalau untuk trading maka dia masuk net income, kalau non trading walau kepemilikannya di bawah 20% dia masuk ke OCI. Sebagai contoh di sini ada perusahaan bernama pada tahun tanggal 3 November 2015 Republic Corporation membeli saham biasa dari 3 perusahaan Burberry, Nestle, dan St. Regis. Masing-masing kepemilikannya kecil dari 20%. Nah, tujuannya adalah held for trading. Jadi ini penting untuk diingat, untuk diketahui nanti apa tujuan kepemilikannya karena akan mempengaruhi akuntansinya. Nah, kita lihat di sini total cost untuk pemerolehannya adalah 718.550 euro. Nah, ini adalah cost yang akan kita catat untuk pemerolehannya. Sehingga di sini kita lihat ayat jurnalnya yang pertama adalah ayat jurnal untuk pemerolehan. Ini untuk pemerolehan. Nilainya 718.000 itu tunai, maka kita akan catat sebagai pengeluaran uang kas sebesar 718.550 euro. Nah, Anda lihat di sini muncul investment dalam bentuk ekuitas. Ini adalah akun aset ya. Jangan tertipu dengan kata equity-nya di sini, tapi fokusnya adalah bahwa ini adalah investment, berarti dia adalah aset. Di aset perusahaan berupa investasi bertambah sebesar 718.000, lalu aset perusahaan berupa kas itu berkurang sebesar 718.000. Ini adalah catatan pada tanggal 5 atau 6 tadi bulan 11 tahun 2015. 1 bulan kemudian, tanggal 6 Desember 2015, Republik ini menerima dividen tunai sebesar 4.200. Atas investasinya pada saham biasa di Nestle. Maka dia akan mencatat penambahan di debitnya, penambahan kas atau aset sejumlah 4.200, lalu penambahan revenue dari dividen sebesar 4.200. Nah, ini pendapatan bertambah 4.200. Oke, paham ya? Pertanyaan ini. Ya. Kemudian, ini pada laporan akhir tahunnya diketahui dari informasi awal kita tadi memperoleh informasi awal kita ini adalah yang ada di kolom ini. Nilai bukunya untuk Burberry, Nestle, dan St. Regis itu totalnya adalah 718.000. Nah, kemudian fair value-nya dilihat dari pasar yang ada, pasar saham yang ada, diketahui bahwa Burberry itu mengalami kenaikan, Nestle mengalami penurunan,
St. Regis mengalami penurunan. Selisih kenaikan dan penurunan itu ada di kolom ini. Berarti untuk Burberry itu ada gains, untuk Nestle ada loss, untuk St. Regis ada loss. Sehingga net loss-nya adalah sebesar 35.550 euro. Ini untuk net loss-nya. Nah, kemudian di sini kita lihat saldo fair value adjustment FVA yang lalu, ini sama dengan yang pekan lalu ya, itu nilainya 0, sehingga fair value adjustment-nya karena loss berarti harus dikredit, dia loss maka dikredit, itu besarnya adalah 35.550. Jadi ayat jurnalnya adalah kita memasukkan, mendebit loss di debit dan ditaruh sebagai bagian dari income itu sebesar 35.550, fair value adjustment-nya di kredit sebesar 35.550. Paham ya? Kenapa di debit? Unrealized holding gains or loss-nya di debit karena dia loss. Kalau dia gains, maka dia akan menjadi kredit. Ini menjadi debit, tergantung nanti posisi saldonya. Tapi kalau dalam kondisi belum ada saldo di masa lalu, maka dia bisa jadi adalah di debit kalau terjadi gain. Paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik. Kalau tidak ada, kita lanjut. Kemudian tahun berikutnya, tanggal 23 Januari, Republik ini melepas saham Burberry. Jadi saham Burberry yang dulunya diperoleh dengan nilai 259.700 dilepas sebesar 287.220. Berarti ini adalah kas yang dia terima. Ini adalah aset yang dilepas. Jadi ini investasi yang dilepas. Nah, investasi dilepas berarti dia harus dikredit. Aset bertambah berarti aset di debit. Ya. Maaf, di sini dia investasi dilepas, dia dikredit. Kemudian karena ada gain dari penjualan, maka gain-nya menjadi kredit sebesar 27520. Ya. Jadi kalau tadi awalnya kita tahu bahwa perolehan Burberry ini di sini, carrying value Burberry itu adalah sekitar di sini sebagai Burberry ya. Burberry sebesar perolehannya 259.700 pada tanggal 5 bulan 11 tahun 15. Maka pada tanggal 23 Januari ketika dia dilepas, kita mencatat di sisi kredit. Nah, kita harus menghapusnya 23 bulan 1 tahun 16, kita mencatatnya di sisi kredit sebesar 259.700. Ya, sehingga dia menjadi bernilai 0. Ya, ada gains karena ada keuntungan. Lalu informasi berikutnya ada tambahan pada 10 Februari 2016 Republik membeli saham Continental Trucking sebanyak 20.000 saham dengan nilai perolehan 1275,75, nilainya segini. Nah, kemudian ada komisi yang dibayar kepada broker, berarti ini expense saja.
Dan kemudian sehingga karena kepemilikan tersebut, maka portofolio investasi ekuitas dari Republik menjadi seperti ini. Jadi ini yang awalnya sudah ada, ini yang berikutnya. Ini kemudian ini yang perolehan baru ya. Nah, pada akhir tahun diperoleh nilai fair value-nya segini. Jadi untuk Continental Tracking dia fair value-nya naik, untuk Nestle nilai fair value-nya naik, dan ini untuk St. Regis nilai fair value-nya menurun. Sehingga di sini ada gains, di sini loss. Total net gain-nya adalah 6610. Nah, sebelumnya kita sudah punya fair value adjustment, itu sebelumnya saldo kreditnya sebesar 35.550 tahun lalunya itu ya, 35.550. Sementara kita harus memiliki saldo gain sebesar 66.100. Bentar ya, saya harus ambil telepon dulu. Baik. Tadi di sini kan saldonya 35.550. Lalu kita memiliki total gain sebesar posisinya gain 66.100. Berarti kita harus posisi akhirnya adalah 66.100. Agar dia bisa memiliki bersaldo segini 66.100, maka kita harus melakukan penyesuaian pada fair value adjustment sebesar 101.650. Itu selisih ya, selisihnya, sehingga ini di debit sebesar 101.650. Kita lihat kayak jurnal berikutnya. Jurnal yang kita butuhkan, dengan demikian menjadi saya hapus di sini. Jurnalnya kita harus mendebit fair value adjustment sebesar 101.650. Lalu kita harus mencatat adanya loss, adanya gains. Nah, adanya gains di sini sebesar 101.650. Agar kita bisa mendapatkan total gain sebesar 66.100. Silakan, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk ke yang non-trading. Tadi tentang trading, sekarang yang non-trading. Nah, perbedaan antara trading dengan non-trading adalah pada saat pencatatan terjadinya unrealized holding gains atau unrealized holding loss. Kalau pada trading, kita mencatat unrealized holding gains atau loss itu sebagai bagian dari income, ya, maka kalau di non-trading itu dicatat sebagai bagian dari OCI, ada comprehensive income. Di sini dicontohkan masih perusahaan yang sama, Republic Corporation tadi sahamnya Republik juga ya, Republik. Oke, sekarang Republik juga tapi dengan angka yang berbeda. Tanggal 10 Desember 2015 Republik membeli 1.000 saham
biasa dari Hawthorne dengan nilai 20,75 per saham. Total pembeliannya segini, 20,750. Nah, ini total cost itu sama dengan trading, kita mencatat total cost, muncul debit aset sebesar 20,750, kredit pengurangan kas atau aset juga sebesar 20,750. Kepemilikan tersebut masih di bawah 20% kepemilikan, sehingga kita tetap mencatatnya menggunakan nilai cost seperti ini. Kemudian tanggal 27 Desember terjadi penerimaan dividen sebesar 450 karena kepemilikan saham tersebut. Berarti karena ada penambahan dividen, ya dividen tunai, kas bertambah 450, revenue bertambah 450 juga. Karena yang diterima adalah dividen tunai. Ya, penerimaan dividen dianggap sebagai penerimaan pendapatan. Diakui sebagai penerimaan pendapatan. Kemudian tadi tanggal 27, tanggal 31 Desember, kita kemudian punya tugas untuk menghitung, menentukan berapa fair value-nya. Tadi kita tahu bahwa ini adalah nilai perolehannya, dan ini menjadi carrying value-nya. Fair value-nya adalah 24.000. Nah, dari 24.000 selisihnya, karena dia naik, maka muncul gain sebesar 3.250. Saldo yang lalunya masih nol, sehingga fair value adjustment-nya kita catat sebesar 3.250. Jadi muncul unrealized holding gain sebesar 3.250. Ya, lalu debitnya kita catat sebagai penyesuaian nilai wajar sebesar 3.250 juga. Pertanyaan sini. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Bentar. Ini kelihatan enggak layarnya tanggal 31 Desember? Layaran tadi masih kelihatan? Kelihatan, Pak. Baik. Nah, ini tampilan pada laporan posisi keuangan dan laporan comprehensive income. Anda lihat di sini, karena pembeliannya sebesar awalnya pada tanggal berapa dia, Februari ya, ada equity investment untuk perusahaan tadi bernama Hawthorne ya. Hawthorne. Ketika dia dibeli pada tanggal 10 Februari tahun 2015, itu dia dibeli 27.50. 720 atau 750. Dia dibeli 20.750 ya. Dia dibeli sebesar 20.750. Di akhir tahun terjadi penyesuaian fair value. Coba Anda perhatikan di sini, akhir tahun ada penyesuaian fair value menjadi 24.000. Sehingga Anda lihat di sini, dia harus dinaikkan menjadi 24.000. Dia harus menjadi nilainya kemudian harus menjadi 24.000. Sehingga pada tanggal 31 Desember tahun 2015 nilainya di sini totalnya menjadi 24.000. Karena kenapa? Ada fair value adjustment di sini
yang besarnya 3250 untuk menaikkannya. Karena ada nilai baru yang muncul di situ. Oke. Nah, ini yang kita laporkan di sini 24.000. Jadi pemerolehan 20.750, tapi waktu pelaporan karena dia ada gain, maka nilainya menjadi 24.000. Nah, untuk pendapatan dari dividen itu dicatat 450 dilaporkan pada bagian other income dan expenses, sementara gains yang muncul itu dilaporkan pada bagian other comprehensive income, OCI sebesar 3250. Penambahan di sebesar 3250 ini juga muncul sebagai bagian dari ekuitas perusahaan. Jadi di sini ekuitas, nanti kalau di laporan posisi keuangan, aset bertambah 3250, ekuitas juga bertambah 3250. Bentar ya. Halo bos. Maja. Apa tuh? Farhan ada pertanyaan? Farhan raise hand, ada pertanyaan? Halo Farhan. Tidur siang. Baik, kalau belum ada, nanti kalau udah bangun silakan nanya. Soalnya tangannya masih ngacung. Baik, kita lanjut. Tadi OCI ya. Jadi kalau kita lihat di sini, Anda perhatikan di sini, ada penambahan di aset. Jadi di laporan posisi keuangan, kalau saya bikin dalam bentuk letter T-nya saja, laporan posisi keuangan, letter T ada aset berupa investasi, itu naik bertambah 3250. Ya, karena tadinya di sini adalah 20.750 kalau saya tidak salah, naik menjadi 24.000, berarti bertambah sebesar 3250. Nah, kalau aset bertambah, tentu ekuitas juga harus bertambah, atau sisi lainnya itu sisi hutang juga bertambah. Nah, karena penambahan di sini 3250, maka harus ada penambahan juga di sisi ekuitas. Sisi yang sebelah kanan besar 3250. Nah, 3250 itu di mana kita harus menambahnya pada gains yang disebabkan comprehensive gain, karena dari OCI ini comprehensive gain ada comprehensive income yang terakumulasi. Ini besarnya 3250. Ini merupakan bagian dari ekuitas perusahaan. Jadi makanya kenapa ada 3250 juga di sini untuk mengimbangi atau agar balance dari kenaikan aset yang sebesar 3250 juga.
Selanjutnya pada tahun berikutnya, pada tanggal 20 Desember 2016, misalkan Republik ini menjual semua saham Houghton yang sebelumnya telah diperoleh. Nah, saham Houghton sekarang itu yang dicatat sebelumnya itu cost perolehannya adalah 27.50. Fair value-nya ketika dijual adalah 22.500. Berarti ada kenaikan gain sebesar 1750 atau ada gain sebesar 1750. Nah, dikurangi dengan debit dari saldo debit dari fair value, penyesuaian fair value sebesar 3250, maka kita peroleh loss, masih ada loss sebesar 1.500. Ya, jadi konteksnya sebelumnya kita punya fair value adjustment sebesar 3250. Lalu karena menjual kita dapat gain sebesar 1750. Jadi kita harus mengurangi sebesar 1.500 dari fair value adjustment ini agar kita memperoleh nilai 1750 sesuai dengan 1750, yaitu besaran dari gains yang diperoleh dari penjualan tersebut. Nah, sehingga di sini ada pengurangan, ada loss sebesar 1.500, ya, loss sebesar 1.500, lalu pengurangan fair value adjustment di kredit seperti yang ada di sini sebesar juga 1.500 untuk mencatat terjadinya loss karena pelepasan aset tersebut. Ada pertanyaan? Ini ayat jurnal pertama, yaitu ayat jurnal untuk menyesuaikan nilai buku dari investasi. Lalu ayat jurnal yang kedua adalah ayat jurnal untuk menerima uang hasil penjualan. Jadi kita terima kas penjualan sebesar fair value, yaitu 22.500. Ini penerimaan sebesar fair value, ya. Kemudian penghapusan investasi, jadi ini penghapusan investasi sebesar 27.50. Nah, selisihnya fair value adjustment itu dihapuskan juga sebesar 1750. Ya. Ini kalau dilihat dari yang tadi ada 1.500 di sini. Jadi saldo awal itu adalah 3250 pada posisi fair value adjustment awal itu 350. Lalu karena kita harus mengakui terjadinya loss sebesar 1.500, kita harus catat gains kreditnya 1750. Ini 1750 di sini. Baik, selesai untuk yang kepemilikan di bawah 20%. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita naik ke tipe kepemilikan yang lebih tinggi atau proporsi kepemilikan yang lebih tinggi.
Oke, kalau tidak ada, kita lanjut yang kepemilikan antara 20 sampai dengan 50%. Kalau sebuah perusahaan memiliki saham perusahaan lain antara 20 sampai 50% ini, maka kita bisa mengatakan bahwa perusahaan tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan perusahaan lain yang ada atau yang sahamnya mereka miliki tersebut. Nah, karena kepemilikan itu tinggi atau pengaruhnya signifikan, maka otomatis metode akuntansinya juga berubah. Jadi kalau misalnya ini sebuah perusahaan A memiliki perusahaan B dengan kepemilikan katakan 40%, sekitar titik tengahnya kita ambil, maka kita bisa mengatakan bahwa apapun kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan B, perusahaan A itu bisa mempengaruhi kebijakan tersebut. Misalnya ketika perusahaan ingin memilih direktur misalnya, atau ketika perusahaan ingin melakukan ekspansi dan ini dibawa ke dalam rapat umum pemegang saham misalnya, maka keputusan rapat umum pemegang saham itu 40% dari suara itu ada pada perusahaan A. Jadi keputusan apapun yang akan dibuat, dia bisa pengaruhi karena kepemilikannya signifikan. Katakanlah dia juga misalnya hanya 30%, enggak 40%, tapi 30%. Berarti dia juga bisa dikatakan memiliki kemampuan yang signifikan untuk mempengaruhi kebijakan perusahaan tersebut. Kenapa? Karena dia tinggal cari teman lain beberapa, mungkin kepemilikannya sudah menjadi misalnya 45%. Kalau mereka bergabung suara mereka. Jadi berkoalisi mereka. Nah, oleh karena itu, karena dianggap sudah memiliki pengaruh yang signifikan, maka cara mencatatnya, akuntansinya harus menggunakan metode yang berbeda dibandingkan dengan kalau kepemilikannya kecil dari 20%. Kalau kecil dari 20%, kita gunakan fair value saja. Nilai perolehannya cukup dicatat. Nah, kalau ini, maka kita harus menggunakan yang kita sebut dengan metode ekuitas. Apa itu metode ekuitas? Kita seakan-akan menganggap bahwa dia itu kita miliki secara seakan-akan merupakan bagian dari diri perusahaan, walau belum merupakan konsolidasi. Nah, dengan menggunakan metode ekuitas, maka pencatatan atas investasi tetap dilakukan berdasarkan cost perolehan, berdasarkan nilai perolehannya, tetapi setiap kali pelaporan mencapai tahapnya atau di akhir tahun, maka akan ada penyesuaian. Pertama, bagian laba atau bagian kerugian yang merupakan porsi dari investor sebesar porsi saham investor dan tentang dividen yang diterima oleh investor. Ini ada perbandingan ketika menggunakan metode equity dengan metode fair value. Kemudian di layar bisa kelihatan ya, kecuali kalau Anda gunakan HP. Antara fair value dengan equity. Ketika membeli itu persis sama. Nah, kita pertama memperoleh ini persis sama, tidak ada bedanya. Perbedaan dimulai ketika perusahaan melaporkan laba. Perusahaan melaporkan laba. Ketika dia menggunakan equity method, ingat bahwa ini di atas 20 sampai dengan 50%. Nah, sampai dengan 50%. Kalau ini di bawah 20%. Ketika perusahaan mengumumkan laba, perusahaan yang memiliki atau menggunakan akuntansi fair value itu tidak ada pelaporan sama sekali. Nah, saya punya saham Bank Mandiri misalnya. Saham Bank Mandiri saya 0,2%. Di bawah 20% kan? Ketika Bank Mandiri mengumumkan laba, saya tidak melakukan pencatatan apa-apa.
Tetapi kalau kepemilikan itu di atas 20%, ketika dia mengumumkan laba, maka cepat ini, kalau Anda perhatikan, maka dianggap investasi perusahaan tersebut bertambah. Ya, dianggap investasi perusahaan itu bertambah. Coba Anda perhatikan di sini, entry pertamanya di sini, ini entry nomor 1, ini entry nomor 2, ayat jurnal nomor 2. Di entry nomor 1, jurnalnya adalah penambahan debit 480. Di entry nomor 2, ya, ketika laba itu bertambah, ketika terjadi laba, dilaporkan ada laba sebesar 40.000, maka investmentnya juga bertambah. Ini saya salin lagi ke sini, entry 1 dan entry 2 ini saya salin lagi ke sini, 480.000. Oke. Nah, tetapi perbedaannya, dia tidak menggunakan fair value market price. Kalau harga saham naik, dia tidak catat apa-apa. Tetapi kalau di kepemilikan di bawah 20%, terjadi kenaikan saham, dia harus catat adanya gains atau loss yang terjadi karena kepemilikan. Kalau ini terjadi gains, jadi ada gains sebesar 96.000 dia catat. Ini tidak ada mencatat apa-apa. Oke, perbedaan yang kedua adalah kalau terjadi pembayaran dividen. Kalau kepemilikannya di bawah 20%, pembagian dividen akan dicatat sebagai revenue, pendapatan. Tetapi kalau kepemilikannya di atas 20%, maka pembagian dividen dianggap sebagai pengurangan investasi. Ini ayat jurnal yang ketiga saya catat di sini. Kalau terjadi pembayaran dividen, maka dicatat sebagai pengurangan investasi. Karena dianggap aset perusahaan itu berkurang. Demikian juga kalau ada loss. Kalau loss melaporkan kerugian pada suatu tahun, di sini tidak ada pencatatan, tetapi di sini ada pencatatan berupa jurnal nomor 4, pencatatan equity investment yang berkurang sebesar kerugian yang dilaporkan. Sebenarnya bukan kerugian, ya sebesar porsi kerugian mereka. Kalau 20% sahamnya berarti 20% dari nilai kerugian. Di sini kerugiannya 50.000 kali 20% berarti kan sama dengan 10.000 ya. Yang melaporkannya sebagai kerugiannya sebesar 20%, sebesar 10.000. Oke. Nah, kemudian fair value lagi-lagi dia di sini tidak ada pencatatan, di sini ada pencatatan. Paham ya? Ini investasi, ekuitas. Ada pertanyaan? Izin nanya Pak, Ya, silakan. yang waktu pembagian dividen itu yang 20% tuh kenapa pas di lebih dari 20-50 tuh kenapa equity investmentnya berkurang Pak? Karena dianggap dia melakukan penarikan investasi. Oh dianggap Dianggap penaikan investasi ya Pak? Ya, dianggap dia mengambil bagian ekuitas investasinya. Investasinya itu dikurangi, berkurang jadinya. Karena kalau terjadi laba dia naik ya, kalau terjadi laba dia naik sebesar porsi kepemilikannya, sini kan labanya 200.000 kali 20%, berarti kan 40.000. Equity investmentnya naik 40.000. Ketika dia loss, dia mengurangi equity investment yang sebesar 10.000. Oke, nah, perbedaan kembali terjadi ketika dia mengumumkan pembagian dividen. Pembagian dividen sebesar 20.000. Karena dia punya saham 20%, maka dia punya hak sebesar 20.000.
Nah, hak yang 20.000 tersebut itu dianggap sebagai pengurangan equity investment-nya. Jadi investasinya turun, tapi asetnya nggak turun karena dipindah menjadi kas, diubah menjadi kas. Ya, jadi kalau di dalam laporan posisi keuangan, equity investment itu sampai di sini kan sudah 480 tambah 40 berarti 520, lalu dikurang 20 di sini. Jadi 520 di sini ya, kurang 20 karena pembagian dividen. Nah, 20 ini berkurang tetapi kas juga bertambah 20.000. Jadi kas bertambah 20.000. Dia berpindah ke sini. Seharusnya dia kan menjadi 480 ya 520 ya. Berkurang 20. Berarti ini kan menjadi 500 nih. Netnya jadi 500, ini bertambah netnya menjadi bertambah 20.000 yang kasnya. Jadi dianggap sebagai investasinya yang menurun. Karena kita menggunakan metode equity, dianggap itu diri kita yang kita kurangi. Perubahan yang terjadi pada investi dianggap sebagai perubahan yang juga terjadi pada diri investor. Ada yang lain pertanyaan? Silakan. Itu yang untuk 50%, 20 sampai 50%, sekarang yang di atas 50%. Ada pertanyaan di sini? Yang tadi? Baik, ini yang tipe kepemilikan atau proporsi kepemilikan yang ketiga. Nah, yaitu yang memiliki saham perusahaan lebih dari 50%. Ketika sebuah perusahaan memiliki saham perusahaan lain atau investi sebesar lebih dari 50%, katakan saja 52%, maka dia sudah disebut sebagai perusahaan pengendali. Jadi dia disebut sebagai perusahaan pengendali. Kenapa disebut pengendali? Ya dia bisa mengendalikan anak perusahaannya itu karena dia punya kepemilikan lebih dari 50%. Maka si investor dengan demikian disebut sebagai induk, investi disebut sebagai anak. Sehingga hubungan kepemilikannya kurang lebih seperti ini. Jadi misalnya ini ada induk, ini anak satu, misalnya ini anak dua. Nah, hubungan ini induk dengan anak, dia hubungannya kemari adalah hubungan kepemilikan, ke atas hubungannya adalah hubungan pelaporan atau konsolidasi sifatnya. Ini syarat seperti ini, sahamnya misalnya harus 52%, 61% seperti itu. Kemudian investasi pada perusahaan anak itu dilaporkan di perusahaan induk sebagai bagian dari investasi jangka panjang. Nah, ini catatan baru bagi Anda, karena kalau kepemilikannya tadi di bawah 20%, itu bisa jadi dia hanya akan terutama kalau dia trading ya, itu bisa dikelompokkan sebagai investasi jangka pendek. Karena dia akan diperdagangkan setiap saat. Sementara kalau sudah di atas 50%, dia dilaporkan sebagai investasi jangka panjang. Jadi bagian dari aset tetap perusahaan. Nah, di sini induk itu biasanya akan menyusun laporan keuangan konsolidasian. Nah, kita tidak di AKM 1, AKM 2 kita belum akan membahas tentang laporan konsolidasian. Tapi perlu Anda pahami nanti itu bahwa laporan di sini harus berupa laporan konsolidasian sifatnya atas induk ke anak. Oke. Tidak ada akuntansi yang penting dibahas di sini. Yang terakhir adalah yang ketujuh ya, yang terakhir adalah akuntansi untuk
penurunan nilai investasi surat utang. Jadi investasi surat saham sudah berakhir, sudah selesai, kita kembali lagi kepada investasi surat utang. Dalam hal ini adalah penurunan nilai dari investasi surat utang tersebut. Nah, surat utang itu kan surat yang menjanjikan kepada pemegangnya dua. Pertama adalah interest. Ini biasanya semesteran atau tahunan, ya. Yang kedua adalah pembayaran pokok pinjaman. Ini pada tanggal jatuh tempo. Nah, kapan impairment ini akan perlu diperhatikan adalah kalau ada kemungkinan yang kuat. Probable ini makna kata di dalam akuntansi artinya kemungkinan kuat. Bukan kemungkinan yang peluang terjadinya itu kecil, tetapi yang peluang untuk terjadinya itu besar. Jadi probable bahwa investor tidak akan mampu untuk mengkolek atau mendapatkan seluruh jumlah yang telah dijanjikan, bunga dan pokok, sesuai dengan syarat-syarat yang ada di dalam kontrak. Misalnya bunganya adalah 7% per tahun setiap tanggal 1 bulan 7 dan 1 bulan 1. Kalau kemungkinan ketidakmampuan untuk membayar sebesar 7% itu ada dan kuat, atau kalau kemungkinan untuk membayar tepat waktu itu ada dan kuat, maka berarti debt investment-nya mengalami impairment. Nah, misalnya kita lihat sekarang ya, airlines, manapun airlines di dunia, itu mengalami kemungkinan untuk gagal bayar hutang. Bayangkan misalkan kalau misalnya salah satu yang menerbitkan surat saham itu, surat utang itu adalah Garuda Indonesia. Garuda Indonesia misalkan katakan mengeluarkan bonds, ya. Nah, bondsnya ini punya bunga, I-nya misalnya 7%. Janji pembayaran bunga 7%. Kemudian pokok pinjaman jatuh tempo nanti pada tahun 2025. Nah, sekarang kita tahu bahwa Garuda itu tidak mampu untuk membayar gaji pegawai, tidak mampu membayar sewa-sewa, tidak mampu karena penumpang menurun. Ada kemungkinan juga adalah mereka tidak mampu untuk membayar cicilan pokok utang, lalu cicilan sebelum jatuh tempo ini. Maka dengan demikian, siapapun yang sudah membeli bonds dari Garuda ini, itu harus melakukan impairment test, gitu. Ya, agar diketahui apakah telah terjadi, akan mungkin kita harus mencatat adanya loss dari yang disebabkan oleh menurunnya nilai surat utang Garuda ini, yang disebabkan karena penurunan kemampuannya untuk membayar semua syarat-syarat yang ada di dalam kontrak utang tersebut. Nah, prosedurnya itu perusahaan harus melakukan penilaian dengan melihat kemampuan untuk melakukan pembayarannya. Misalkan di sini 31 Desember 2014, Mayhew Company memiliki investasi hutang pada Bao Group. Jadi Mayhew yang membeli surat utang Bao. Dibeli pada nilai 200.000. Jadi nominalnya dulu 200.000. Kemudian investasi memiliki masa edar 4 tahun, biaya bunga 10% per tahun, dibayar pada akhir tahun. Pada saat itu efektif interest rate-nya, R-nya sama dengan 10% juga. Bunga I 10% juga. Jadi kalau bunga dan I dan R sama, maka dia dijual dengan par. Nah, tapi kalau I-nya dan R-nya ini berbeda,
maka bisa dijual dengan diskon atau dengan premium. Ini karena dia sama. Kemudian dia hutang ini diklasifikasikan sebagai held for collection, jadi dimiliki untuk jatuh tempo. Jadi di sini nilai buku 200.000. Kemudian I-nya 10%, R-nya 10%, umurnya 4 tahun, bunga dibayar tiap akhir tahun. Tidak disebutkan ya, tapi kita bilang aja akhir tahun atau awal tahun. Oke, kurang lebih itu informasinya. Lalu kemudian ini tanggal 31 Desember ya dia beli. Lalu ini kondisinya. Nah, secara kontraktual kontraknya itu begini. Ini untuk kontraknya. Kalau I-nya sama dengan 10%, maka dia akan menerima bunga setiap tahun itu 20.000 tahun pertama, tahun kedua 20.000, tahun ketiga 20.000, tahun keempat 20.000 juga plus dengan pembayaran par. Pembayaran nominal obligasi yang sebesar 200.000. Makanya nilainya di sini 220.000. Sehingga total cash flow-nya diekspektasi adalah 280.000. Namun diestimasi pada akhir tahun 2014 itu ternyata expected cash flow-nya cuma segini. Jadi tidak mampu membayar bunga 10%, tapi hanya 8%. Janjinya 10, bayarnya 8. Berarti ada loss 4.000 per tahun. Demikian juga di sini ada loss-nya untuk pembayaran tersebut. Nah, sehingga di sini dicari berapa loss karena impairment. Kita ambil par value-nya segini, investasi yang dicatatnya nilai bukunya atau nilai nominalnya 200.000. Kemudian present value dari 200.000 4 tahun 10%, R-nya sama dengan 10%. Dilihat di tabel 62 di buku, kita dapat angka 136.602. Kemudian untuk pembayaran bunga berbunga di sini, anuitas 4 tahun, jadi Anda cari ya 4 tahun 10% dengan present value faktor real annuity, A-nya ini annuity, kita dapat 16.000 kali 3,17 gitu ya, dapat 50,718. Selisih antara cost di sini dengan expected present value sebesar 187.000 itu adalah loss dari investasi ini. Jadi investmentnya kemudian berkurang di kredit sebesar 12.680. Loss-nya muncul sebesar 12680. Ada pertanyaan? Baik, sama dengan impairment pada aset tetap, impairment pada investasi hutang ini pun bisa mengalami pemulihan atau recovery. Maka kalau ada recovery, rumusannya adalah kita harus mendebit investasi hutang tersebut, karena kalau terjadi loss kita mengkreditnya sini ya. Kalau terjadi pemulihan, maka kita mendebitnya, kemudian mengkredit recovery dari impairment loss. Contoh kan di sini, ada di contohnya. Oke, jadi hanya dibalik saja. Baik, terakhir itu adalah kalau kita harus memindahkan kategori investasi.
Jadi yang disebut dengan memindahkan atau mentransfer antar kategori itu, kalau sebelumnya Anda diberitahu bahwa untuk investasi dalam bentuk hutang atau investasi dalam bentuk ekuitas, hutang itu terbagi 3, misalnya kemarin held for collection, held for collection, kemudian held for collection and selling, lalu ada yang trading. Equity ada 2, ada yang trading, ada yang non trading. Nah, kalau kita awalnya trading ingin pindah ke sini itu boleh, yang dari held for collection pindah ke trading juga boleh. Syaratnya adalah kalau melakukan pemindahan itu memang disebabkan karena perubahan model bisnis perusahaan dalam hal ketika mereka mengelola investasi tersebut. Kalau held for collection, ini artinya perusahaan itu yang dia harapkan adalah interest bulanan atau interest tahunan. Dia cari bunganya. Dan untuk ini, maka dia sikapnya pasif. Gitu. Tapi kalau dia trading, maka yang dia cari adalah perubahan harga naik atau harga turun. Maka sikap perusahaan di sini adalah perusahaannya aktif. Nah, kalau dia ingin membuktikan misalnya bahwa dia memang aktif dan dia ingin pindah dari held for collection untuk menjadi trading, sehingga dia bisa dikatakan aktif, misalnya dia bentuk satu unit untuk mengelola investasinya. Jadi muncul sebuah unit yang mengelola investasi surat berharga. Itu tandanya bahwa dia misalnya bisa disebut sebagai tanda bahwa dia mulai memang berniat untuk melakukan perdagangan secara aktif terhadap surat utang tersebut atau investasinya. Nah, kalau terjadi perubahan klasifikasi, maka dia harus merubah mulai dari tanggal perubahan ke depan, tidak mempengaruhi praktik akuntansi yang terjadi di masa sebelumnya. Misalnya di sini dicontohkan sebuah perusahaan bernama British Sky Broadcasting di Jerman itu memiliki portofolio investasi utang yang diklasifikasikan sebagai trading. Jadi dia awalnya trading ya. Investment dia trading berarti bukan held for collection, tapi dikelola manage to profit from interest rate change, tapi berhasil mendapatkan laba keuntungan dari perubahan nilai bunga. Sebagai akibatnya ini menjelaskan it accounts for this investment. Jadi itulah menyebabkan maka dia harus menggunakan fair value untuk itu. Nah, sehingga pada tanggal 31 Desember 2014 British Sky memiliki catatan sebagai berikut: investasinya 1,2, fair value adjustment 125. Nah, fair value adjustment ini adalah ciri bahwa dia melakukan trading. Nah, adanya akun ini adalah berarti bahwa memang investasi tersebut adalah untuk tujuan trading karena dia menggunakan fair value. Nah, total carrying value-nya pada tanggal 31 Desember jumlah dari investasi awal ditambah dengan penyesuaian investasi itu adalah sebesar 1,325 juta. Nah, karena bagian dari proses perencanaan strategis yang baru berhasil atau selesai dilakukan pada kuartal keempat tahun 2014, jadi antara
Oktober, November, Desember, manajemen British Skies memutuskan untuk mengubah strategi yang lalu, yaitu dari held for collection, dari trading ya, dari trading ke held for collection. Jadi dia pindah dari trading ke held for collection, maka dia harus melakukan menyusun jurnal berikut untuk mentransfer asetnya tadi. Dia pertama adalah dia harus menambah nilai investasinya, karena awalnya nilai investasinya itu debt investment-nya segini, itu 1.200.000 ya. Nah, 1.200.000. Kemudian ada fair value adjustment sebesar 125.000, maka fair value adjustment tersebut ditransfer ke debt investment sebesar 125.000 lagi. Jadi ini adalah penyesuaian, jurnal penyesuaian untuk perubahan klasifikasi dari trading ke held for collection. Oke. Baik, ini pelaporan perlakuan investasi, ini hanya berupa rangkuman. Baik. Sampai di sini untuk investasi. Kira-kira ada pertanyaan, silakan kalau ada. Silakan.